Hujan lebat guys, udah mau pingsan. Bang Juma, kores. Nongkrong di depan ini malam-malam. Wih keren. Gimana Sakli? Jadi dibuat gini? Jadi nanti kita bikin 35 kamar. Amin. Amin. Kebun teh semua kawan-kawan. Kabut. Ada kores sama Bang Andi. Ada kucing lagi istirahat. Sungai-sungai bom-boman. Nah itu yang bagus ya. Mahal itu. Lebih, berapa tadi? 1 juta lah. 1 juta satu kamar. Isi berapa orang? Hah, 2 orang. Kalau yang bawah nih? 500. Yang bawah ini 500. Yang itu? Yang itu 500 lebih lah. 700. Tapi itu lebih gede namanya. Tapi memang cantik ini sih. Jadi karena unik aja. Habis itu samping sungai. Keren-keren. Pengalaman pertama. Ya, cobain tehnya Bandung. Teh Bandung. Kayaknya Enak. kayak bukan sembarangan. Ya, coba minum dulu aku. Pindahin dulu kamera. Luar biasa teman-teman. Bang Lima dikerjain. Apa tuh bang? Hah? Kamu. Kita juga kaget pertama nyoba. Ini pelakunya yang ngerjain orang. Bunga matahari ya? Hah? Bukan. Ini tuh kalau di Bandung ada gurunda. Di Bandung tuh ada tanaman kayak gini, suka dipetik di stop ya. Ini dijadiin teh. Di atas awan. Bang, teh manis hangat lah. Oh ini Rosella itu apa? Terus. Minuman teh atau bagaimana? Aduh, ampun. Basah semua guys. Ini yang enak, dia bawa topi, bawa jaket, lengkap semua peralatan. Wih, Bersama dengan Yesus. Masa giliran cari di goa, pikirannya Yesus itu tukang kebun, menandakan bahwa yang dilihat itu adalah orang yang diserupakan, bukan lagi Yesus. Gitu. Kenapa, menurut Anjuma nih, kenapa Roma waktu itu tidak berpikir bahwa mending kita ke Islam? Kenapa harus buat agama baru? belum ada Islam. Jadi pertanyaannya bagus. Kalau dia ke Islam tidak bisa, karena yang muncul di mereka kitab Septuaginta isinya hanya untuk Bani Israel. Islam memang sudah diajarkan dalam konsep perjanjian lama. Islam itu sudah diajarkan, tauhid sudah diajarkan,
syariat sudah diajarkan, Sudah syariah kan? akhlak sudah diajarkan. Tapi bukan Islam namanya, tapi shalom. Shalom. Selamat. Selamat, damai sejahtera. Damai sejahtera. Shalom. Dalam Yeremia 29 nomor 11, aku Tuhan Ya betul. tahu tentang rancangan-rancanganku tentang kalian, yaitu rancangan shalom, rancangan damai sejahtera. sejahtera. Yang dikatakan rancangan itu artinya sesuatu yang dibuat untuk kemudian bisa teraplikasi. Nah, itulah Islam. Islam. Makanya dikatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Akmaltu Islam Madinah. Madi. Jadi telah kusempurnakan. Berarti kalau Tuhan mengatakan telah kusempurnakan, berarti awalnya sudah pernah dirancang. Rancang. Ternyata dirancang di mana? Yeremia 29 nomor 11. Ulangan 64 juga di situ rancangannya. Ya, betul sekali. Ya kan. Jadi kenapa bukan Islam? Karena Islam pada saat itu hanya untuk Bani Israel. Nanti Islam itu diberikan kepada seluruh umat manusia pada saat baginda Rasulullah Muhammad SAW datang. Barulah Islam itu untuk seluruh manusia. Awalnya Islam hanya untuk Nabi Adam dan istrinya dan anak-anaknya. Habis itu Islam untuk Nabi Abraham alaihissalam. Habis itu Islam untuk Nabi Musa, Daud dan Salomo. Habis itu Islam untuk Nabi Isa dan juga Bani Israel. Setelahnya baru kemudian Islam untuk rahmatan lil alamin. Kafatan linnas, itu bayyina linnas. Setelah baginda Rasulullah Muhammad SAW datang, barulah Islam itu untuk universal. Sebelumnya Islam hanya berfokus pada golongan-golongan tertentu. Dalam surah Ali Imran ayat 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan seterusnya, Allah mengatakan inni ma'akum, setelah aku pilih kalian yang ke-12 dari suku Bani Israel, aku bersama dengan kalian. Tapi kalian mengingkari janji-janji kalian, sehingga aku meninggalkan kalian dan menunjuk hamba-Ku yang suci, yang membawa kitabku. Ikutlah kepada dia jika engkau menginginkan keselamatan. Allah, itulah Islam. Kita jadi seruannya ya Bani Israel, ya ayuhan nas. Kristen tidak pernah disebut kecuali dengan seruan ya ayuhan nas itu tadi. Seperti itu teman-teman sekalian. Jadi mau nagih tiket seluruh nabi mengajarkan shalom. Seluruh nabi mengajarkan damai sejahtera. Tidak ada nabi yang mengajarkan Kristen, tak ada. Kecuali yang palsu. Kok ada ini, ada yang pansos di belakang. Siapa itu? Pak Lamsen. oh ini Pak Lamsen Pak Lamsen Selebes. Lamsen Selebes. Jadi sebelum Islam itu pertamanya shalom dulu ya Gurunda. Ya, Mas. karena Al-Quran menerangkan tidak kuutus seorang rasul pun illa kecuali bilisani kaum, dengan lisan atau bahasa kaumnya. Oke, jadi Adam alaihissalam bahasa Mesopotamia, ya bahasa orang-orang yang moyang daripada orang Arab. Ingat ya, ingat teman-teman. Nabi Yakub bukan Bani Israel, jangan salah. Nabi Ishak bukan Bani Israel, jangan keliru. Yakub juga bukan. Nanti keturunan Nabi Yakub dari keempat hasil poligami beliau. Baru kemudian ada yang disebut Bani Israel. Bani Israel pun ketika masuk ke definisi Quran itu masuk ke apa? Kaum Yehuda. Kaum Yehuda. Makanya dikatakan dalam Yeremia 31 nomor 31 sampai 36, aku Elohim akan membuat perjanjian baru dengan siapa? Bani Israel dan Bani Yehuda. Bani Bombong? No. Gak ada. Bani CP. Gak ada. Keren ya, mereka punya bani sendiri udah. Terus di mana kemudian Bani Hashim, Bani Quraisy, Bani Khedar, Bani Nebayot mendapat janji dari Elohim? Di mana Gurunda? Kejadian 17 Wih, Buh, kayak gimana bunyinya Gurunda? nomor 7. Waduh. Aku Elohim, pencipta langit dan bumi, Syama wa'ad, mengadakan perjanjian kekal. Aku Tuhan
akan menjadi Tuhanmu, akan menjadi ilahmu, akan menjadi Robmu, akan menjadi sembahanmu, sembahan anak-anakmu, keturunanmu secara turun-temurun. Bahwa aku akan menjadi sembahan mereka, aku akan menjadi Tuhan mereka. Nggak ada yang bisa bantah itu. Masya Allah. Nggak ada yang bisa bantah. Maka kemudian fakta yang terjadi ketika di dalam surah Al-Baqarah ayat 230 sampai 233, benar sekali Abraham bertanya kepada anak-anaknya, siapa yang engkau sembah? Dan aku wasiatkan kepada anak-anakku dan juga kepada anak-anak Yakub, sembahlah Allah, jangan yang lain. Inilah jalan yang lurus. Itu jelas. Nah, sekarang siapa keturunan Abraham yang mengajarkan sebuah agama? Ismail, keturunannya muncul terus. Bani Hashim mengajarkan, kemudian turun sampai kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Apa yang diajarkan? Shalom, Islam. Kemudian Bani Yakub diangkat ke-12 sebagai bangsa yang dimuliakan pada zamannya. Ini ma'akum kata Allah, turun agama Yahudi. Makanya Allah katakan, barang siapa yang beriman dari Yahudi, dari Nasrani, Sabi'in, siapapun di antara mereka yang beriman kepada Allah dan beramal saleh, mereka tidak akan dirugi. Ada nggak disebut Bani Kampret? Nggak ada, nggak ada. Ada nggak disebut Roma? Nggak ada. Roma mah biskuit. Kenapa dia menyembuhkan ya? Dia mengatakan kalau dia kenapa bukan Oh, salah. keturunan? Salah. Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai Pere, itu salah nikot, salah tanda baca, harusnya parah. Kok bisa kayak gitu? Tengok aja sekarang. Apakah Nabi Ismail itu keledai? Oh. Baca Kejadian 49 nomor 11. Siapa yang berlaku seperti keledai liar? Yehuda. Wah, selamat datang di kebenaran. Siapa yang curi keledai? Salah. Wah. Masuk itu. Prit. Yehuda, Pak. Coba lihat keledai liar. Gimana keledai liar itu? Kelakuan dia. Di mana-mana, Merampok tanah orang. di mana-mana bikin kacau. Di Ya. mana-mana bikin kacau. Nabi Ismail pernah nggak bikin kacau? Wah, Justru para itu terjemahannya adalah laki-laki yang subur. Kenapa dia harus subur? Karena dalam Kejadian 17 Tuhan berjanji akan memberikan keturunan yang banyak, sebanyak bintang di laut, sebanyak pasir di pantai. Kalau dia tidak subur, laki-laki mandul. Ada tuh yang mandul, nggak ada istrinya, nggak ada anaknya, ya, nggak laku. nggak ditahu siapa bapaknya, Ya, nggak tahu botak. siapa kakeknya, nggak tahu siapa ibunya. Itu nggak bisa. Ada lagi yang disembah, nggak ada istrinya, nggak ada anaknya. Sementara aku akan melakukan perjanjian denganmu sebagai perjanjian kita. Kamu akan mendapatkan keturunan yang banyak. Kalau Nabi Ismail keledai, bukan laki-laki subur, bagaimana mungkin janji itu bisa terrealisasi? Itu buat. Saya kira begitu. Mantap, Guru. Mantap. Para sahabat-sahabat sekalian, Saatnya menikmati pemandangan kembali. saatnya kita ngopi dulu. Teh beracun, Pisang Waduh. sudah ready? pisang sudah ready. Jadi beracun. Pisang? Buah arak juga ada. Yang tidak ada cuman roti jelai yang dibakar di atas kotoran Pak Bom. Waduh, Dimakan. kotoran Pak Bom dimakan, guys. Siapa yang makan kotoran Pak Bom? Kembali kepada yang punya HP. Aduh. Jadi gimana bahan pemakai? Gimana pemakannya? Ini bau bahannya. Gimana pemakannya? Ya, kalau Pak Bom nggak bisa kesini, mahal. Waduh, Pak Bom nggak bisa kesini. Pak Bom nggak bisa kesini. Bisa. Donasinya nggak cukup. Bukan. Fulus tak ada. Orang bawa uang palsu. Tapi kalau Bang Juma hadir terus tempat dia mungkin bisa. Oh, bisa. Uangnya ini yang diuji. Bayangkan aja pesawat kita sewa satu. Kemarin kita uji dengan Pantesan ya dari tadi minta Bang Juma hadir di channelnya terus. Iya, dia minta setelah dia rasakan koin,
Neng kau sekarang. Yang itu kau di koma. Biasanya pergi kau. Begitu ada koi, sini kau, naik di koma. Bom, dasar mata duitan. Udah kawan-kawan, saya minum teh dulu ya. Yang kedua nih Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kita lihat matahari terbenam. Ya, tadi kami dari bawah hujan-hujan guys, naik ke atas. Mantap. Ya, ini kita akan main pelosotan. Cuman karena hujan nggak bisa main.